Shalom Ibu Bapak, saudari-saudara, para pendengar setia Injil dan renungan kita hari ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021. Kita merayakan peringatan Santa Scholastica, seorang rubiah. Ia adalah saudari kembar dari Santo Benedictus. Ia hidup dari tahun 480 sampai 543. Injil yang akan kita dengarkan hari ini akan dibacakan dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Pada waktu itu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar umat dari agama lain yang bertanya kepada orang Kristen. Dikatakan bahwa di dalam kitab suci, khususnya di dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Ulangan bab 14 ayat 5 sampai 8 dan kitab Imamat bab 11 ayat 2 sampai 8, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi, termasuk juga karena kita memasuki Perjanjian Lama itu orang Kristen, tidak boleh makan makanan yang haram, dan salah satunya adalah babi. Tetapi kenapa kita makan? Kadang-kadang kita mempunyai jawaban bahwa Yesus menyatakan bahwa semua makanan itu halal, dan Injil hari ini adalah acuan kita. Di situ dikatakan bahwa apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, bukan yang masuk ke dalam hati. Dan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Sebenarnya kalau kita perhatikan teks ini, itu bukan berarti bahwa Yesus mau menyatakan semua makanan itu halal, atau bahwa aturan orang Yahudi itu tidak berlaku lagi. Yesus hanya mau menekankan bahwa yang justru membuat orang najis itu adalah hal-hal yang berasal dari diri kita, apa yang keluar, yaitu melalui perkataan, melalui perbuatan kita. Segala hal yang bersifat pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, dan lain-lain, ini yang membuat najis. Yesus tidak mengatakan bahwa
makanan-makanan yang dilarang di dalam agama Yahudi itu menjadi halal. Ini adalah kita dengarkan tadi kesimpulan yang ditulis oleh penulis Injil Markus. Mengapa penulis Injil Markus menulis kesimpulan itu? Karena penulis Injil Markus mengalami situasi di mana ada pertentangan antara orang Yahudi yang beragama Kristen yang masih mengikuti pola-pola atau cara-cara yang lama, dan orang-orang Kristen dari bukan agama Yahudi yang sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang tidak halal itu. Dalam istilah orang-orang Yahudi dikatakan trade, kalau halal itu kosher. Mereka ini waktu itu terjadi perdebatan. Tetapi kembali kalau kita merenungkan dan melihat kembali, sebenarnya sejak awal mula, yaitu dari kitab Kejadian, Allah menyatakan bahwa semuanya itu halal. Dikatakan dari kitab Kejadian bab 9 ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanan. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Menjadi jelas dari ayat ini bahwa pada dasarnya, pada mulanya semua makanan itu halal. Jadi Yesus sebenarnya tidak mengubah, hanya meluruskan saja apa yang sudah terjadi. Tetapi mengapa muncul larangan tentang makan babi dan hewan-hewan yang lain? Silahkan dibaca Ulangan dan Imamat untuk mengetahui ada banyak sekali hal yang dilarang. Kembali kita melihat tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi merasa dirinya sebagai bangsa pilihan Tuhan, dan sebagai orang pilihan tentu mereka harus berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Dan hal-hal yang membedakan itu ditampakkan dengan cara hidup, termasuk apa yang dimakan. Dan salah satunya yang berbeda adalah mereka tidak makan babi. Kenapa babi yang menjadi persoalan? Pertama, kita lihat bahwa babi ini makan semua jenis makanan, sampai yang sangat kotor pun dimakan. Dan tentu sebagai binatang yang memakan berbagai macam jenis makanan termasuk kotoran, babi itu dipandang sebagai makanan yang kotor. Dan jelas orang Yahudi tidak mau sebagai orang yang diikuti Tuhan, sebagai bangsa yang suci, mereka tidak mau makan makanan yang dianggap sebagai hewan yang kotor. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa larangan tentang makan babi itu lebih bersifat kultural, bukan berarti bahwa Allah yang pelin-pelan. Pertama membolehkan, kemudian melarang, kemudian membolehkan lagi. Bukan. Tapi justru kita melihat bahwa di dalam sejarah bangsa Israel, termasuk di dalam agama dan teologinya, itu ada perkembangan menurut budaya, menurut tradisi mereka. Termasuk juga di dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan juga kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 15, di situ Allah mengatakan bahwa semua yang dinyatakan halal oleh Allah itu jangan dinyatakan haram oleh manusia. Saudari-saudaraku, mengapa saya mengatakan bahwa ajaran untuk makan makanan babi dan lainnya itu haram adalah bersifat kultural? Karena sekarang pun orang-orang yang bukan Yahudi tetapi menganut agama Yahudi, khususnya yang ada di Amerika Serikat, itu mereka tetap dibolehkan untuk makan makanan yang haram yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, padahal mereka adalah beragama Yahudi, tetapi bukan keturunan orang Yahudi. Maka kembali kita bisa melihat bahwa memang ajaran ini lebih bersifat kultural, bukan sesuatu yang sungguh-sungguh berasal dari Allah. Saudari-saudara, di dalam hidup kita pun kita akan mengalami banyak situasi di mana tradisi kita, kebiasaan kita itu bertentangan dengan ajaran atau dengan paham tentang kasih Allah. Paham tentang kasih menjadi dasar, menjadi landasan kita di dalam menilai praktik-praktik atau kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi di dalam budaya kita.
Bahkan juga kadang-kadang kalau kita melihat praktek-praktek dan tradisi-tradisi di dalam budaya kita itu punya nilai, punya makna yang sangat luhur, yang sangat baik. Tetapi karena kita terlalu fokus pada prakteknya, kita lupa akan nilai-nilainya, sehingga kita kemudian menyeleweng, kemudian berpaling, kemudian mulai melenceng dari makna nilai sebenarnya. Sebagai contoh, kita tahu bahwa bersilaturahmi, berkunjung kepada saudara adalah sesuatu yang baik, ungkapan kasih. Tetapi tentu sekarang di masa pandemi, ketika kita melakukan ini, itu justru bertentangan dengan makna asal, makna asli dari bersilaturahmi itu. Karena ketika kita berkunjung dalam masa pandemi ini, kita justru memberi kemungkinan agar virus itu berkembang, menular. Sehingga kita justru bukannya menunjukkan kasih, malah justru membawa sesuatu yang tidak baik pada orang lain. Contoh yang lain kita belajar dari Santa Scholastica yang kita peringati hari ini. Ketika menjelang akhir hidupnya sebagai orang suci, Santa Scholastica sudah tahu bahwa dia akan meninggal, dan dia mendapat kunjungan dari saudaranya Santo Benedictus. Mereka secara rutin bertemu untuk berdiskusi tentang kitab suci, untuk berdiskusi tentang rencana dan kehendak Allah di dalam hidup mereka. Dan itu adalah kesempatan terakhir sebelum Santa Scholastica ini meninggal. Dan Santa Scholastica ini lebih lama berbicara, berdiskusi dengan sahabatnya. Namun Santo Benedictus harus pulang karena dia sangat ketat dengan aturan yang dia buat. Dia tidak mau melanggar. Dan memang dia juga tidak tahu bahwa itu adalah saat terakhir untuk Santa Scholastica. Dia menolak tawaran permintaan dari Santa Scholastica untuk tetap tinggal menemani Santa Scholastica. Tetapi Santa Scholastica justru memohon kepada Tuhan, dan Tuhan mendatangkan petir dan hujan lebat, sehingga Santo Benedictus yang punya rencana untuk pulang itu malah tidak jadi. Santa Scholastica mengatakan, saya memintamu untuk tetap tinggal, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Saya meminta Tuhan dan dia mendengarkan saya. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Injil hari ini, bahwa di dalam hidup kita ada praktek-praktek, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang mungkin kita perlu lihat kembali sesuai dengan ajaran cinta kasih yang diajarkan Yesus. Kalau kita mau kritis, mau membuka diri terhadap kritik, membuka diri untuk melihat kembali apa yang kita alami, saya kira rahmat Tuhan, kasih Tuhan akan semakin berkembang, tidak hanya di dalam diri kita sendiri, tapi juga di dalam keluarga kita, di dalam komunitas dan lingkungan kita. Semoga Tuhan memampukan kita untuk melakukannya dan memberi kita rahmat agar kita senantiasa mengasihi Allah dan sesama. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan, dan seluruh rencana perjalanan hidup kita senantiasa dilindungi, dididik dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.